Alhamdulillahilladzi anzalna al-Qur'an liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman, takwa kita yang menjadi pusat perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Karena siapapun diri kita, betapapun banyak harta yang kita punya, seberapa banyak jenis jabatan yang kita sandang, semuanya tidak terpandang di dalam pandangan Allah kecuali kita sertakan di dalamnya keimanan, ketakwaan. Karena Dia Maha Kaya, tak butuh apapun dari kita, dan Dia Maha Raja dan tidak menilai tinggi jabatan apapun yang kita punya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita pada kesempatan ini adalah terma-terma atau konsep-konsep umum agama yang sering disalahpahami umat Islam secara umum. Yang pertama, makna Islam sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agamamu dan telah kusempurnakan bagi kamu nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sebahagian besar masyarakat yang tidak mendalami ilmu tafsir, tidak mendalami ilmu syariat Islam, fikih usul fikih, hanya memahami terjemah. Mereka berpendapat bahwa Islam ini sudah sempurna, dalam arti semuanya sudah ada dijelaskan secara detail dan rinci. Ini adalah pemahaman yang keliru. Maka muncullah orang-orang dalam tanda kutip liberal. Kalau Quran itu sudah sempurna, kenapa Quran tidak ada bicara nuklir, bicara Facebook, komputer, antariksa? Kok bicaranya masih tentang budak, kuda, dan seterusnya? Ma'asyiral muslimin, yang dimaksud sempurna di sini, kata Wahab Az-Zuhaili, di samping ahli tafsir, beliau ahli syariat Islam yang mengerti fikih usul fikih secara mendalam. Beliau katakan adalah sempurna di sini bahwa ajaran Islam ini sudah meliputi seluruh hal pokok yang ada dalam kehidupan kita. Ada tentang ibadah, ada tentang akidah, ada tentang muamalah, ada tentang pemerintahan, ada tentang tata cara berkeluarga,
tata cara berdagang, berniaga, bergaul bersama tetangga, mendidik anak. Jadi semua hal-hal umum yang pokok itu sudah ada dalam Al-Quran Sunnah. Tapi bukan semuanya rinci, ya. Tidak semuanya rinci. Sebahagian yang banyak rinci itu malah berkaitan ilmu waris, itu lebih rinci. Sebagian ulama menyebut kalau masalah akidah dan ibadah, itu lumayan rinci. Karena ibadah mahdoh itu hak Allah. Tapi berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan muasyarah, ini nanti akan terjadi perkembangan yang banyak, ijtihad. Diserahkan kepada siapa? Ulama-ulama pewaris Nabi. Itulah yang kita kenal al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Para pewarisnya lah nanti yang mendetailkan, memahami, mengkontekstualkan ayat-ayat Allah, dipahami secara bijaksana, kemudian dijawantahkan dalam konteks dan masyarakat yang berbeda, situasi yang berbeda. Ya. Maka wajar kalau ulama mengatakan narkoba itu haram. Kenapa haram? Zaman Nabi, zaman Rasul nggak ada narkoba. Dari mana kita tahu itu haram? Dia disamakan ilatnya, sifatnya sama dengan khamar, memabukkan, merusak akal, menghilangkan akal. Manusia kalau sudah dihilangkan akalnya, apalagi yang lebih berharga? Apa yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain? Kecuali salah satunya dari sisi akalnya. Bagaimana kalau akal kita hilang? Apakah kita layak menjadi kepala keluarga, kepala pemerintahan, menjabat sesuatu? Semua orang akan menjauh kita apabila kita tidak punya akal. Maka ketika apapun namanya yang merusak akal, seperti khamar, ma askara kasiruhu faqalilu haram, sesuatu yang memabukkan, menghilangkan akal, banyaknya haram, sedikitnya pun haram. Maka semua yang memabukkan apapun namanya, inilah diambil ulama ilahnya, jadi haram semua. Walaupun masa Nabi tidak ada itu permen narkoba, masa Nabi tidak ada itu istilah ganja. Ada orang-orang yang terlalu tekstual sekali dan membahayakan juga karena tidak menggunakan kias akal dengan baik, amat tekstual. Oh, ganja itu enggak haram. Kenapa enggak ada dalam Quran katanya? Yang dimaksud dengan khamar di situ adalah air perasan anggur yang dibusukkan. Itu kan zaman Nabi. Itu kan sama dengan kita berzakat dengan beras. Nabi mana pernah berzakat dengan beras? Apa ya pula kita berzakat dengan beras? Makanan pokok masa Nabi kurma. Ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Maka yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah seluruh ajaran pokok-pokok yang diperlukan manusia semuanya sudah ada. Ajaran pemerintahan ada, tegakkan keadilan, ajaran ekonomi ada, jangan melakukan kejaliman, penipuan, ada semua. Tentang keluarga ada, tentang ini ada. Tetapi tidak semuanya rinci. Jangan kita pahami sempurna itu rinci semua sehingga kaku memahaminya, sehingga tertutuplah pintu ijtihad. Nggak boleh lagi kita, nggak boleh ditambah dikurangi. Apanya yang nggak boleh? Wong kita mau naik haji ditambah kok suntik meningitis, disuntik orang supaya jangan haid. Itu kan ditambah. Yang mananya yang nggak boleh ditambah? Nah, inilah harus paham kita ilmu syariah dengan baik. Baru kita mudah memahaminya. Yang tak boleh ditambah itu yang sudah fix, ibadah mahdoh yang pokok-pokok, yang rinci-rincinya nanti itu dikembalikan kepada ijtihad. Kalau belum dirinci Nabi dan sahabat, dikembalikan kepada ijtihad ulama. Karena itulah ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi hakim agung sekaligus jadi gubernur Yaman, Nabi bertanya, "Kaifa taqdi iza uridu laka qarar?" Gimana kau nanti buat keputusan? Aku putuskan dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau enggak ketemu, aku putuskan dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, kalau enggak ketemu, kenapa Nabi mengatakan kalau tidak ketemu? Berarti kan enggak semuanya disebutkan. Kalau enggak ketemu, ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad. Orang yang memadakan Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, sebenarnya mereka telah kumpul kepada syariat Allah yang mereka itu tidak bisa mengkontekstualkan nanti kehidupan kita dalam konteks hari ini. Apalagi Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Daud,
Setiap 100 tahun Allah akan mengutus mayyujaddidulaha dinaha, pembaharu-pembaharu, ulama pembaharu yang akan memerinci pemahaman-pemahaman agama lebih logis, lebih baik. Memerinci, karena setiap 100 tahun akan terjadi perubahan zaman. Kalau kita memadakan apa yang ada pada zaman Nabi dan sahabat, maka kita tidak akan kenal dengan cetakan Quran. Kenapa? Zaman Nabi sahabat Al-Quran belum dicetak. Bahkan zaman Nabi dan sahabat itu titik baris Quran pun gak ada. Kalau kita mau buat original, persis original, murni seperti zaman Nabi dan sahabat, gak bisa kita beragama hari ini. Kenapa? Ilmu hadis gak ada. Gak tahu kita mana yang sahih, mana yang dhaif. Ilmu Al-Quran, ilmu fikih, usul fikih, ilmu hukum Islam gak ada. Ilmu tafsir gak ada. Kapan semuanya ada? Mulai zaman tabi'in, tabi'in disistematis oleh ulama. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah semua. Kemudian yang kedua, konsep yang sering disalahpahami umat kita adalah konsep tentang urusan dunia. Urusan dunia dan urusan agama. Jadi seolah-olah dunia ini berlawanan dengan agama, seolah-olah dunia itu tidak diurus agama. Ini nanti larinya ke sekuler, memisahkan antara dunia dan agama. Sebenarnya ini bisa menjebak. Nabi SAW pernah bersabda, satu waktu dari Anas bin Malik, Nabi melihat kurma itu dicangkok sahabat, lalu Nabi katakan, lau lam taf'alu la soloha. Sekiranya engkau tidak mencangkoknya, insya Allah hasilnya bagus. Tapi ternyata jelek hasilnya. Sehingga Nabi mengatakan, mali nakhlikum, kok bisa begini? Kurmamu kok bisa jadi jelek hasilnya? Lalu dikatakan ke Rasul, ya Rasul, kan antum dulu yang menyuruh begini-begini, gak usah dicangkok. Lalu Nabi mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengerti urusan dunia kamu. Apa yang dimaksud dengan urusan dunia kamu dalam hadis Sahih Muslim ini? Dalam hadis Sahih Muslim yang lain dijelaskan, idza amarantukum bi syai'im min dinikum, apabila aku menyuruh kamu berkaitan dengan agamamu, fakhudhu, ambil. Wa idza amartukum bi syai'im mir ra'yi, ketika aku memerintahkan kamu berdasarkan ra'yuku, akalku, fa innama ana bashar, aku ini manusia biasa. Maksudnya apa? Kalau Nabi ngomong pakai akal, ini tadi Nabi ngomong pakai akal, bukan pakai wahyu. Nabi ngomong, wah nggak usah dicangkok kurmanya, ya pakai akalnya. Kalau ngomong pakai wahyu nggak mungkin salah, pasti hasilnya benar, bagus kurmanya. Tapi karena ngomong Nabi pakai akal, maka bisa salah. Fa innama ana bashar, aku bisa salah. Maka Nabi sebagai sisi manusianya disebut dengan Nabi. Kalau beliau berlaku salah, maka datang ayat Quran menegur beliau. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Hei Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Nabi ditegur karena mengharamkan madu untuk menyenangkan istrinya. Madu itu halal, diharamkan untuk menyenangkan istrinya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi sekelas Nabi, kalau berdasarkan akal itu bisa salah. Jadi fungsi akal itu apa? Fungsi akal itu untuk memahami. Kalau dalam bahasa hari ini, memahami ilmu umum namanya. Memahami ayat-ayat kauniyah, firman Allah yang terbentang di alam semesta. Ya, ini fungsi akal untuk memahami dunia. Jadi yang dimaksud dengan dunia di situ apa? Yang dimaksud dengan dunia itu adalah masalah-masalah yang berdasarkan ra'yu. Jadi agama lawannya ra'yu. Agama bukan lawannya dunia. Dunia lawannya akhirat. Maka Al-Quran menyebut, mana pernah Al-Quran menyebut, ya, menyebut bersanding. Ini urusan dunia, ini urusan agama. Enggak pernah. Ini kadang-kadang karena enggak mengerti ilmu agama yang banyak, salah mengkonsep. Ulama kita salah mengkonsep. Jadi umat Islam salah. Oh itu urusan dunia. Jadi enggak ada urusan agama situ. Muamalat itu, dagang itu urusan dunia. Jadi nggak ada aturan agama di situ. Aturan agama dalam dagang kan ada, dalam pemerintahan kan ada aturan agama. Jadi yang dimaksud urusan dunia apa? Urusan dunia itu urusan yang berdasarkan ra'yu. Kita disuruh mengandalkan akal karena tidak didetailkan Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak didetailkan? Karena konteks zaman yang berbeda.
Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Persiapkanlah kekuatan yang kamu punya dan kuda-kuda yang ditambat. Ya Rasul, ma hadzal quwah? Apa yang dimaksud dengan kuah sini? Kuah huna ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Persiapkanlah kemampuan memanah panah yang banyak dan kuda-kuda ditambat untuk menakutkan, menggetarkan musuh kamu dan musuh Allah. Kata Allah dalam Quran. Lalu Rasul menafsirkan yang dimaksud dengan kekuatan memanah. Nah, apakah kita harus memahami ini secara tekstual? Ketika Palestina dibombardir Israel misalnya, lalu kita kasihlah panah sebanyak-banyaknya ke Palestina dengan kuda, melawan nuklir, melawan jet tempur, melawan rudal Israel. Kira-kira logis nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lalu ketika orang mengatakan, oh ini kata-kata Allah, firman Tuhan ini, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, anta kufur, kafir kepada ayat Allah dan Nabi. Ini kata-kata Allah, firman Tuhan langsung loh, bukan kata-kata saya. Inilah orang bodoh dalam beragama. Dia nggak ngerti. Kalau sempat Allah menurunkan ayat tentang jet tempur, tentang nuklir, maka Nabi dan sahabat terpelongo. Kenapa? Masa itu nggak ada yang seperti itu, nggak ada rudal. Bagaimana mungkin Allah ngomong rudal sementara di barangnya tidak ada? Nah, ini harus paham kita masyarakat muslimin. Maka agama ini ada yang di dalamnya ro'yu. Kita dibutuhkan ro'yu. Maka ijtihad itu membutuhkan ro'yu. Enggak semuanya harus pakai dalil. Sedikit-sedikit dalil. Memahami dalil aja enggak ngerti. Dalil itu ada dalil nakli Al-Quran dan hadis. Ada dalil akli, dalil akal. Ya. Itu ilmu syariah Islam. Dalil itu tidak semata-mata harus teks. Enggak begitu beragama itu. Maka kita perlu belajar kepada ulama yang ahli di dalam bidang ilmunya masing-masing. Maka nanti sebahagian umat kita terjebaklah mereka berhukum pakai ilmu hadis. Bagaimana berhukum pakai ilmu hadis? Terjebaklah mereka berhukum pakai ilmu sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini bukan ilmu syariah. Ini wilayah ilmu hadis. Kalau bahasa saya ibarat orang sakit gigi tapi datang ke dokter jantung. Dia kira dokter jantung ahli gigi. Dia gunakan ilmu dokter jantung, ilmu jantung untuk mengobati gigi. Dia gunakan ilmu sunnah bid'ah, ilmu hadis untuk apa? Untuk berhukum. Dia nggak ngerti fikih usul fikih dengan baik. Fikih usul fikih itu hukum itu ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Ini dibuang, digantikan dengan ilmu hadis sunnah bid'ah. Iza wussidal amr ila ghairi ahli pantajri sa'ah, kata Nabi. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Maka terjadilah hancur, chaos, ribut umat kita ini. Kenapa? Karena berhukum diserahkan kepada orang hadis, nggak ngerti ilmu hukum Islam. Karena dokter gigi disuruh mengobati orang yang sakit jantung, ributlah, terjadilah malpraktek. Ini yang terjadi dan ini perlu saya sampaikan supaya kita bisa lebih paham dalam beragama ini secara lebih rinci. Karena sesungguhnya kesalahan-kesalahan dalam beragama ini karena kita selalu kekurangan ilmu untuk memahami ayat-ayat dan hadis itu. Kita tidak menguasai ilmu bahasa, kita kurang menguasai ilmu fikih, padahal ilmu fikih telah dibuat ulama diteliti untuk menghasilkan hukum Islam. Kita tidak menguasai ilmu hadis, kita tidak menguasai ilmu sejarah. Kadang-kadang kita tidak menguasai ilmu filsafat sehingga bicara ketuhanan kita nggak paham. Kita anggap Tuhan itu bertangan berkaki. Dalilnya ada ini Ustaz, betul ada bertangan berkaki. Kaki tangannya dua, kakinya ada. Tapi dalam Quran nggak ada bahasa kepala. Berarti Tuhan bertangan berkaki nggak berkepala. Ini kan anak-anak TK yang memahami Tuhan begitu. Kayaknya harus paham kita banyak ilmu untuk sampai kepada pemahaman yang lebih sempurna. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa sedikit memberikan arahan kepada kita, masukan supaya kita mendalami ilmu agama ini. Bagi yang mau, dalamilah ilmu agama kepada ulama-ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan agama ini ternyata tidak bisa dipahami hanya dengan dua ilmu saja, yaitu ilmu terjemah ayat hadis. Agama ini membutuhkan ilmu yang banyak. Karena ilmu yang banyak itulah ulama-ulama sudah mensistematiskannya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu fikih, ada filsafat Islam, tasawuf Islam, rohaninya, dan seterusnya.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur